Sejak kepergian suamiku, dunia seolah kehilangan warnanya. Aku, Romlah, kini hidup sendiri di rumah yang dulu penuh tawa dan kehangatan. Usiaku sudah 58 tahun, tapi entah mengapa, setiap kali aku bercermin, aku masih melihat sisa-sisa pesona yang dulu selalu dipuji suamiku. Kulitku yang cerah dan rambutku yang masih terjaga keindahannya seolah menolak usia. Namun, di balik itu, ada lubang besar di hatiku. Kesepian itu seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi, terutama karena anakku satu-satunya dan kedua cucuku tinggal jauh di kota lain. Mereka jarang bisa pulang, dan aku tak ingin merepotkan mereka dengan keluhanku. Aku sering duduk di beranda, menatap jalanan sepi, berharap ada sesuatu yang bisa mengisi kekosongan ini. Ya Tuhan, apalagi yang harus kulakukan untuk mengusir rasa sepi ini? Gumamku suatu sore sambil memandang foto suamiku di dinding. Aku mengelola pabrik roti, peninggalan suamiku, sebuah usaha yang cukup besar untuk membuatku sibuk. Setiap pagi, aku memeriksa laporan, mengatur pengiriman, dan memastikan semua berjalan lancar. Tapi pekerjaan itu tak cukup untuk mengisi hati. Di tengah kesibukan, pikiranku sering melayang ke masa-masa bersama suamiku, ketika kami masih berbagi cerita dan tawa di meja makan. Kini, meja itu terasa terlalu besar untukku sendiri. "Kalau saja kamu masih di sini, Mas," kataku lirih suatu malam sambil mengelus bingkai foto usang di samping ranjang. Harta yang kini kumiliki, pabrik, rumah, dan tabungan, memang banyak, tapi itu tak pernah bisa menggantikan kehadiran seseorang yang kucintai. Malah, harta itu seolah menjadi magnet bagi orang-orang yang salah. Banyak pria mendekatiku setelah suamiku tiada, tapi sorot mata mereka tak bisa berbohong. Mereka lebih tertarik pada apa yang kumiliki ketimbang diriku. "Romlah, kamu masih cantik loh. Apa kabar usaha rotimu?" tanya seorang kenalan di pasar suatu hari. Dengan senyum yang terlalu manis, aku hanya tersenyum kecil dan berlalu, tahu benar apa maksud di balik kata-katanya. Di tengah kesepian itu, ada satu hal yang menjadi penyelamat koksinku. Adi, tetangga yang tinggal di rumah kontrakan sebelah. Dia perantau muda, baru 4 tahun di kota ini. Tapi entah bagaimana, kami langsung akrab. Adi orangnya sopan, perhatian, dan selalu punya waktu untuk mendengarkan ceritaku. Dia sering mampir ke rumah, membawa tawa dan cerita yang membuatku lupa sejenak pada kesepianku. "Nek, ini aku bawa sayur Coldplay dari pasar, nanti dimasak ya," katanya suatu siang sambil menyerahkan plastik berisi sayuran segar. Aku tersenyum. "Kamu ini, Adi, repot-repot bawa ini buat nenek. Makasih ya." Dia hanya tertawa. "Sama-sama, Nek, biar nenek tambah sehat." Kehadirannya seperti angin segar, mengingatkanku pada anakku saat masih tinggal bersamaku. Aku sering membawakan dia masakan, seperti rendang atau kue buatan sendiri, dan dia selalu menerimanya dengan antusias. "Wah, Nek, ini rendangnya juara, bisa buka warung loh," candanya sambil menyantap hidangan di dapurku. Aku tertawa. Kalau Adi bilang enak, nenek percaya deh. Kedekatan kami terasa alami, seperti ibu dan anak. Adi tak pernah segan membantu, entah itu memperbaiki keran bocor atau sekedar menemani aku mengobrol di beranda. Suatu malam, saat hujan gerimis, aku mengundangnya masuk. "Adi, masuk dulu, nanti kehujanan," kataku dari pintu. "Iya, Nek, sekalian ngopi ya," jawabnya sambil menggoyangkan payungnya. Kami duduk di ruang tamu, mengobrol tentang kampung halamannya, mimpinya, dan kadang aku bercerita tentang masa muda bersama suamiku. Adi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau bertanya, "Jadi, Nek, dulu kakek romantis banget ya?" Aku tersenyum. "Dulu sih iya, tapi orang tua kan beda roman-romanannya." Dia tertawa, dan tawa itu menghangatkan hatiku. Aku mulai menganggapnya lebih dari sekedar tetangga. Dia seperti keluarga, seseorang yang membuat rumah ini tak lagi terasa kosong. Pesona yang masih melekat padaku, entah bagaimana, sering menjadi topik candaan Adi. "Nek, serius, nenek ini kayak bintang film lawas loh, masih glowing," katanya suatu hari.
sambil membantu memotong kayu untuk perapian. Aku tertawa. Adi, mulutmu manis banget ya. Nenek mah udah tua. Ini cuma sisa-sisa pesona. Tapi diam-diam, kata-katanya membuatku tersipu. Aku memang selalu merawat diri, menggunakan krim wajah, menjaga pola makan, dan berpakaian rapi. Mungkin karena itu, banyak yang bilang aku tak terlihat seusiaku. Tapi pesona itu juga membawa masalah. Di pasar, di acara lingkungan, atau bahkan di telepon, ada saja pria yang mendekat. "Bu Romlah, kapan kita bisa ngobrol sambil ngopi bareng?" tanya seorang pria tua di telepon suatu malam. Aku menolak halus. "Maaf Pak, saya sibuk dengan urusan pabrik." Setelah menutup telepon, aku menghela napas. Lagi-lagi cuma incar harta, gumamku. Aku tahu, di balik pujian mereka ada motif lain. Untungnya Adi berbeda. Dia tulus, tak pernah memandangku dengan sorot mata penuh pamrih seperti mereka. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Pagi, aku ke pabrik, mengawasi pekerja, memastikan adonan roti pas, dan sesekali menyapa pelanggan tetap. "Bu Romlah, roti kejunya laris banget loh," kata seorang pelanggan sambil membawa sekotak roti. Aku tersenyum. "Alhamdulillah Pak, besok pesan lagi ya." Tapi di malam hari, kesepian itu kembali. Aku sering duduk di ruang tamu, menyalakan televisi tanpa benar-benar menonton, pikiran melayang ke masa lalu. Adi, seolah tahu, sering datang tanpa diundang. "Nek, kok sendirian? Ayo, ceritain dong Nek, dulu pacaran sama kakek kayak apa?" tanyanya suatu malam sambil membawa sepiring gorengan hangat. Aku terkekeh. "Kamu kepo banget nih, dulu sih kakek suka ngajak nonton di bioskop pinggir kota." Obrolan seperti itu membuatku merasa hidup kembali, seolah aku bukan lagi janda tua yang ditinggal waktu. Adi, dengan caranya yang sederhana, membawa cahaya ke hari-hariku. Suatu sore, aku sedang menyapu halaman saat Adi lewat sepulang dari pasar. "Nek, ini aku bawa mangga. Manis," katanya pedagang. Katanya sambil menyerahkan buah-buahan. "Kamu ini, Di, tiap hari bawa sesuatu. Nenek sampai bingung mau balas apa," ujarku. Dia hanya tersenyum. "Nek, nenek kan udah kayak ibu sendiri, gak perlu balas apa-apa." Kata-katanya sederhana, tapi menghangatkan. Aku mulai merasa, mungkin Tuhan mengirim Adi untuk mengisi kekosongan di hatiku. Dia bukan hanya tetangga, tapi seseorang yang membuatku merasa diperhatikan, dihargai, tanpa motif tersembunyi. "Adi, besok mampir lagi ya, nenek bikin kue kesukaanmu," kataku saat dia pamit pulang. "Pasti Nek, kue coklat kan?" balasnya sambil mengedipkan mata. Aku tertawa. Iya, coklat spesial buatmu." Di momen-momen seperti itu, aku merasa hidupku tak lagi sepi, setidaknya untuk sementara. Kehidupanku setelah kepergian suami memang berubah, tapi satu hal yang tak pernah berubah adalah sorotan mata para lelaki di sekitarku. Aku, Romlah, di usia 58 tahun ini, entah bagaimana masih menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena wajahku yang masih terjaga, atau rambutku yang tetap terawat, tapi lebih karena harta yang kutinggalkan bersama suamiku, pabrik roti yang kini kugeluti setiap hari. Di pasar, di acara kelurahan, bahkan di telepon, ada saja pria yang mencoba mendekat. "Bu Romlah, kapan kita bisa makan malam bareng? Saya tahu restoran bagus di pusat kota," kata Pak Joko, tetangga 2 blok dari rumahku dengan senyum yang terlalu lebar suatu sore. Aku hanya menjawab sopan, "Maaf Pak, saya sibuk dengan urusan pabrik." Tapi dalam hati, aku tahu betul apa yang mereka incar. Bukan diriku, tapi apa yang ada di rekeningku. Lagi-lagi, cuma harta yang mereka lihat, gumamku sambil menggelengkan kepala, menatap langit senja dari beranda. Aku tak butuh pujian kosong atau janji manis yang hanya bertujuan menguras apa yang telah kususun payah bersama suamiku. Di tengah semua itu, kehadiran Adi, tetangga muda yang tinggal di kontrakan sebelah, menjadi pelipur lara. Kami sudah akrab selama 4 tahun dia tinggal di sini. Tapi setelah suamiku tiada, Adi jadi lebih sering mampir ke rumah. Aku suka mengundangnya, bukan hanya karena dia sopan dan perhatian, tapi karena obrolannya selalu membuatku lupa pada kesepian yang menggerogoti. Suatu malam saat hujan rintik-rintik,
Aku mendengar ketukan di pintu. "Nek, ini Adi. Boleh masuk? Di luar dingin banget," katanya sambil menggigil memegang payung yang sudah basah. "Masuk, Di. Cepat. Nenek buatin teh hangat ya," ujarku buru-buru menyalakan kompor. Kami duduk di ruang tamu mengobrol tentang hal-hal kecil dari harga sayuran di pasar sampai kenanganku tentang masa muda. "Nek, dulu nenek sama kakek suka jalan-jalan kemana?" tanyanya menyuruh teh. Aku tersenyum. "Dulu sih ke danau deket kampung, naik sepeda berdua, romantis tapi sederhana." Adi tertawa. "Wah, kakek keren ya, Nek." Obrolan seperti itu membuat rumah ini terasa hidup kembali, seolah kesepian itu pergi sejenak. Hari-hari berlalu dan kebiasaan Adi mampir ke rumah semakin sering. Aku merasa nyaman, seperti punya anak sendiri di sisi. Suatu pagi saat aku sedang menyiram bunga di halaman, Adi lewat dengan sepeda motornya. "Nek, nanti sore aku mampir ya. Aku bawa buah dari pasar," teriaknya sambil melambai. "Jangan repot-repot, Di," balasku, tapi dia sudah pergi dengan senyum lebar. Malam itu dia datang membawa sekantong jeruk. "Nek, ini jeruk manis, katanya bagus buat kesehatan," katanya sambil meletakkan kantong di meja dapur. Aku terkekeh. "Kamu ini, Di, tiap hari bawa sesuatu. Nenek sampai bingung mau balas apa." Dia hanya mengangguk. "Gak perlu balas, Nek. Asal nenek sehat, aku senang." Kebaikan Adi selalu tulus, tak seperti lelaki lain yang datang dengan niat tersembunyi. Aku sering membalasnya dengan masakan, soto ayam, kue lapis, atau apa saja yang kukira dia suka. "Nek, ini soto enak banget. Nenek beneran jago masak," pujinya suatu malam membuatku tersipu. "Ah, biasa aja, Di. Makan yang banyak ya," jawabku, senang melihatnya menikmati hidangan. Suatu hari saat aku sedang libur dari urusan pabrik, aku merasa hari itu terlalu sepi. Aku mengirim pesan ke Adi. "Di, kalau nggak sibuk, mampir ke rumah nenek ya." Tak lama dia membalas, "Iya, Nek, bentar lagi aku ke sana." Saat dia tiba, seperti biasa, kami duduk di dapur, aku membuat kopi, sementara Adi mengambil sepiring kue dari meja. "Nek, ini kue apaan? Enak banget," katanya sambil mengunyah. "Kue apem, Di, resep dari ibunya nenek dulu," jawabku, senang melihat antusiasmenya. Tapi hari itu aku merasa perlu sesuatu yang berbeda. Aku ingin mandi dulu untuk menyegarkan diri, jadi kutinggalkan Adi sebentar. "Di, tunggu bentar ya, nenek mau mandi dulu," kataku, berjalan menuju kamar mandi. "Iya, Nek, santai aja," balasnya dari dapur. Aku masuk ke kamar mandi, tapi ternyata aku lupa membawa sabun. "Adi, tolong ambilkan sabun di lemari dapur ya," teriakku. "Iya, Nek, sebentar," jawabnya. Aku mendengar langkahnya mendekat dan dia mengetuk pintu. "Nek, sabunnya kutaruh di bawah pintu ya." Aku menjawab, "Iya, Di, makasih." Tapi entah bagaimana, saat aku keluar untuk mengambil sabun itu, aku lupa bahwa Adi mungkin masih di dekat pintu. Aku membuka pintu sedikit, hanya membungkus tubuh dengan kain, dan tiba-tiba melihat Adi masih berdiri di sana. Adi, kok kamu masih di sini?" tanyaku, kaget, buru-buru mundur ke dalam. "Maaf, Nek, aku nggak sengaja," katanya, suaranya terdengar canggung. "Ya udah, makasih ya sabunnya," ujarku dari dalam, merasa wajahku memanas. Aku tak menyangka akan ada momen seperti itu. Setelah selesai mandi, aku kembali ke ruang santai, masih dengan kain yang kukenakan tadi, dan memutuskan untuk ngobrol seperti biasa, meski ada rasa canggung di udara. "Di, tadi maaf ya, nenek buru-buru tadi," kataku, mencoba meredakan suasana. Adi tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Nek, aku yang gak sengaja." Tapi kemudian entah dari mana datangnya keberanian, aku bertanya dengan nada bercanda. "Tadi kamu lihat apa, Di? Nenek kan udah tua, masih oke gak, Di?" Aku terkekeh, tapi hatiku berdegup kencang menunggu jawabannya. "Iya, Nek, maaf tadi gak sengaja. Tapi nenek mah masih cantik kok, Nek," katanya, wajahnya sedikit memerah. Aku tersenyum. "Kamu bisa aja, Di. Nenek cuma bercanda." Momen itu membuatku sadar bahwa Adi, meski jauh lebih muda, melihatku bukan hanya sebagai nenek biasa. Ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa masih berharga, bukan hanya sebagai janda tua dengan harta.
Tapi di sisi lain, aku juga sadar bahwa hidupku tak lagi sederhana. Banyak lelaki di luar sana yang mendekat, tapi tak satu pun yang tulus seperti Adi. Nek, kalau ada yang deketin nenek, hati-hati ya. Banyak yang cuma ngincar hartanya nenek, kata Adi suatu sore saat kami mengobrol di beranda. Aku mengangguk. Iya Di, nenek tahu kok. Makanya nenek lebih suka ngobrol sama kamu, soalnya kamu gak macem-macem. Dia tertawa ringan. Nek, aku kan cuma tetangga biasa. Tapi kata-katanya itu membuatku merasa aman, seperti ada seseorang yang benar-benar peduli tanpa mengharapkan apa-apa. Di tengah dunia yang penuh kepalsuan, Adi adalah pengecualian. Dan aku bersyukur memiliki dia di sampingku, setidaknya sebagai teman yang selalu membawa tawa ke rumah ini. Hidupku sebagai Romlah, janda berusia 58 tahun, penuh dengan liku sejak kepergian suamiku. Aku sudah terbiasa dengan kesepian. Tapi kehadiran Adi, tetangga muda yang tinggal di kontrakan sebelah, selalu membawa secercah harapan. Namun di balik kedekatan kami, ada peringatan dari Adi yang terus terngiang di benakku. Suatu sore, saat kami duduk di dapur sambil menikmati kopi, Adi menatapku dengan serius. Nek, kalau ada pria yang mendekati nenek, hati-hati ya. Banyak yang cuma incer hartanya nenek, katanya suaranya penuh perhatian. Aku tersenyum kecil, merasa tersentuh dengan kepeduliannya. Iya Di, nenek tahu kok. Makanya nenek lebih suka ngobrol sama kamu. Orangnya tulus. Jawabku sambil mengaduk kopi di cangkir. Dia tertawa ringan. Ah Nek, aku kan cuma tetangga biasa. Tapi kata-katanya itu seperti pengingat bahwa di dunia ini kebaikan tulus sulit ditemukan. Aku tahu, sebagai pemilik pabrik roti yang cukup sukses, banyak mata yang memandangku dengan niat tak jujur. Nenek gak mau gegabah Di. Pengalaman sama suami nenek dulu cukup buat nenek belajar. Kataku menatapnya dengan senyum penuh makna. Adi hanya mengangguk. Pokoknya nenek jangan sampai dimanfaatin ya. Hari itu aku memutuskan untuk memberanikan diri, mencoba sesuatu yang baru. Aku baru saja berbincang dengan seorang duda yang kukenal seminggu lalu lewat seorang teman. Dia bilang ingin serius, bahkan menyebut-nyebut soal pernikahan. Aku merasa ada harapan, meski di hati kecilku ada keraguan. Sebelum berangkat untuk bertemu dengannya, aku berdiri di depan cermin, memeriksa penampilanku. Aku memilih baju kurung berwarna lembut, rambutku kusisir rapi, dan sedikit bedak untuk menyegarkan wajah. Nek, nenek mau kemana? Kok cantik banget? Tanya Adi yang kebetulan masih di rumahku, memandangku dengan kagum. Aku tersipu. Ada deh Nek, nenek mau ketemu seseorang. Doain ya biar lancar. Dia mengangguk, tapi matanya seolah menyimpan kekhawatiran. Hati-hati Nek, ingat pesan aku tadi? Katanya lagi, membuatku tersenyum. Iya Di, nenek janji bakal waspada. Balasku, lalu bergegas memesan taksi online. Dalam hati, aku berharap pria ini berbeda. Tapi kata-kata Adi terus bergema, membuatku lebih berhati-hati. Namun harapanku pupus dalam sekejap. Pertemuan dengan duda itu berlangsung di sebuah kafe di pusat kota. Awalnya dia tampak manis, memuji penampilanku, dan bercerita tentang hidupnya. Tapi tak sampai setengah jam, dia mulai berbicara soal bantuan untuk bisnisnya. Bu Romlah, kalau kita serius, mungkin ibu bisa bantu saya sedikit untuk modal usaha, katanya dengan senyum yang kini terlihat licik di mataku. Aku terdiam, teringat peringatan Adi. Maaf Pak, saya belum bisa janji apa-apa, jawabku dingin. Dia tampak kesal, dan tanpa banyak kata lagi, dia pergi begitu saja meninggalkanku di meja kafe dengan secangkir teh yang belum kuhabiskan. Aku pulang dengan wajah muram, hati penuh kekecewaan. Saat tiba di rumah, Adi masih di beranda, seolah menungguku. Nek, gimana ketemuannya? Tapi melihat wajahku, dia sepertinya sudah tahu jawabannya. Aku menghela napas. Gagal Di, dia cuma incer hartanya nenek, kataku suaraku bergetar. Mataku berkaca-kaca, bukan karena pria itu, tapi karena merasa bodoh telah berharap. Sabar Nek, gak usah dipikirin, hibur Adi, tapi aku hanya bisa mengangguk lemas, lalu masuk ke kamar untuk menenangkan diri. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, memandang foto suamiku. Mas, kenapa sih orang-orang sekarang gini amat?
Gumamku merasa hampa. Tapi Adi tak membiarkanku larut dalam kesedihan. Dia mengetuk pintu kamar. "Nek, ayo keluar. Aku nemu film lama yang bagus banget. Pasti nenek suka," teriaknya dari ruang tamu. Aku keluar, masih dengan hati berat. Tapi melihat wajah ceria Adi membuatku sedikit tersenyum. "Film apa, Di?" "Jangan-jangan film sedih," kataku mencoba bercanda. "Tenang, Nek. Ini film ringan, bikin hati seneng," jawabnya sambil menyiapkan televisi. "Aku udah nonton berkali-kali, gak bosen," tambahnya dengan antusias. Kami duduk bersama di sofa, menonton film komedi tua yang ternyata benar-benar menghibur. Tawa Adi yang meledak di sampingku menular, dan perlahan beban di hatiku terasa ringan. "Di, ini film bagus banget. Kenapa nenek gak tahu film ini dari dulu?" kataku, tertawa lepas untuk pertama kalinya hari itu. "Kan, Nek, makanya aku bilang, nonton lagi yuk," ajaknya. Kami menonton ulang, dan entah bagaimana, aku merasa kebahagiaan kecil ini lebih berarti daripada harapan kosong dari pria tadi. "Makasih, Di. Kamu bener-bener bikin nenek lupa sama kekecewaan tadi," ujarku tulus. Dia tersenyum. "Sama-sama, Nek. Aku gak tega lihat nenek sedih." Malam itu sesuatu berubah dalam diriku. Adi bukan lagi sekedar tetangga atau anak muda yang kuperlakukan seperti keluarga. Ada perasaan baru yang sulit kugambarkan. Saat kami duduk berdekatan, aku memandangnya, dan tiba-tiba, tanpa pikir panjang, aku memberikan aroma wangi sebagai tanda terima kasih. "Nek, apa-apaan sih?" katanya, tersenyum kaget. Aku tertawa. "Cuma terima kasih, Di." Tapi entah dari mana datangnya keberanian. Aku mendekat lagi dan mencium bibirnya. Jantungku berdegup kencang, tapi wajah Adi yang tersipuh membuatku merasa hidup. "Nek, ini serius?" tanyanya, suaranya lembut tapi bingung. Aku hanya tersenyum. "Nenek cuma kangen bahagia, Di." Malam itu, kami terbawa suasana. Adi dengan kelembutannya mengisi kekosongan yang selama ini kurasakan. "Nek, nenek tahu kan? Nenek gak perlu cari orang lain. Aku ada di sini," katanya pelan di tengah momen intim kami. Aku mengangguk. "Nenek tahu, Di. Tapi ini gak gampang. Umur kita beda jauh." Dia memegang produktivitasku. "Nek, aku serius. Aku mau nikahin nenek." Aku terdiam. Hatiku hangat, tapi penuh keraguan. "Di, nenek harus pikirkan dulu. Masa depanmu masih panjang," kataku meski dalam hati aku ingin memeluk momen ini selamanya. Keakraban kami tetap terjaga, dan Adi terus ada di sisiku, menemani di saat-saat aku membutuhkannya, seperti kapal yang membawaku berlayar melewati badai kesepian.